Suatu hari, seorang saudara laki-laki mengunjungi saudara perempuannya. Dia bertanya kepada adiknya yang selepas melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu, Dek, setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab, "Nggak ada, Kak." Kemudian saudara laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau nggak berharga di sisinya? Aku itu sering memberikan hadiah istriku walaupun tanpa ada alasan yang istimewa." Nah, siang itu, ketika suami sang adik telah pulang dari kantor, sang adik nampak merajuk. Kemudian, keduanya terlibat pertengkaran. Pertengkaran itu semakin berlarut-larut, sehingga beberapa bulan kemudian suami istri itu akhirnya bercerai. Dari mana sumber masalahnya? Ternyata itu dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki itu kepada adik perempuannya. Suatu hari saat arisan, seorang ibu bertanya kepada tetangganya, "Rumahmu ini apakah tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak sekarang?" Semenjak itu, rumah yang tadinya terasa lapang mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang karena mereka mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit di luar kemampuannya. Seorang teman bertanya, "Berapa gajimu sebulan kerja di toko itu?" Ia menjawab, 1 juta. "Cuma 1 juta? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup buat kamu hidup?" Sejak saat itu, ia jadi benci pekerjaannya, kemudian meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak dan mem-PHK orang itu. Kini malah dia tidak lagi berpenghasilan dan dia mencari pekerjaan lagi, belum mendapatkannya. Seseorang bertanya kepada seorang kakek tua, "Berapa kali anakmu dan cucu-cucu mengunjungimu dalam sebulan?" Si kakek menjawab, "Sebulan sekali, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan." Orang yang bertanya menimpali, "Wah, keterlaluan sekali mereka itu. Mereka tidak sayang padamu. Pada usia senjamu ini, harusnya mereka lebih sering mengunjungimu." Hati si kakek lantas menjadi sempit. Padahal sebelumnya, dia amat rela dan ikhlas dan sangat menyukai keadaannya saat ini. Dia sangat mudah bersyukur. Namun karena sering menangis, lama-lama dia sering menangis, akhirnya memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Dari beberapa cerita di atas, marilah kita merenungkan apa sih sebenarnya keuntungan yang kita dapat ketika bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan di atas kepada orang lain. Mari jaga diri kita dari mencampuri kehidupan orang lain. Jaga mulut kita mengecilkan dunia mereka. Jangan sampai kata-kata kita menimbulkan rasa tidak rela atas hal-hal yang telah mereka miliki. Jangan sampai kita mengkritisi penghasilan dan keluarga mereka dan seterusnya. Ketahuilah sahabatku, ketika itu kita lakukan, kita akan menjadi agen kerusakan di muka bumi dengan cara kata-kata kita itu. Ketika ada suatu hal yang meledak, ketika ada peristiwa yang kurang bagus, coba introspeksi diri. Bisa jadi kita berperan dalam menyalakan sumbunya. Gantilah dengan hal-hal yang mencerahkan, ganti dengan kata-kata motivasi yang optimis, ajak mereka untuk bersyukur, untuk lebih banyak beramal kebaikan. Hati-hatilah kita juga dengan omongan orang lain. Kita syukuri apa yang telah kita terima dan telah kita miliki. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.